ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap sirah atau perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya terkait dengan perang Badar telah kita sampaikan bahwasannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi atau kabar tentang orang-orang Quraisy, orang-orang Mekkah itu keluar ya dengan begitu banyak pasukan untuk menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah, mengajak para sahabat untuk bermusyawarah bagaimana sikap dan tindakan yang harus diambil. Apakah kembali ke kota Madinah atau tetap maju ya berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Maka orang-orang Ansar yang dimintai pendapatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami akan bersamamu. Bahkan bila Anda memerintahkan kami untuk menyelam lautan pun kami akan lakukan. Kami akan berada di hadapanmu, di kiri kananmu, di belakangmu, melindungimu dan berperang bersamamu menghadapi orang-orang Quraisy." Ini yang dikatakan oleh orang-orang Ansar. Mendengar itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira dan Nabi mengatakan, "Siru wa abshiru." Ayo lakukan perjalanan, lanjutkan perjalanan kita, kata Nabi. Dan abshiru, kabar gembira buat kalian. Fa innallaha wa'adani, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadaku kemenangan terhadap orang-orang Quraisy. Maka dari situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat terus melanjutkan perjalanannya. Kemudian berkata Syekh di sini rahimahullahu taala, "Walamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qariban min Badrin." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di sebuah tempat yang dekat dengan Badar, raqiba huwa wa Abu Bakr as-Siddiq hatta waqafa ala syai'in minal Arabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengendarai kendaraannya sampai mereka berdua berhenti ya di hadapan seorang yang tua renta dari orang-orang Arab. Jadi ada satu orang tua renta ya, dan dia adalah suku Arab, orang dari suku Arab. Fasalahu an Quraisyin wa an Muhammadin wa ashabihi wa ma balaghahu anhum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tua ini tentang informasi yang dia tahu berkaitan dengan Quraisy, kemudian berkaitan dengan Muhammad dan para sahabatnya. Nah, jadi Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar ini keluar untuk mencari informasi, ketemu dengan orang tua di jalan dan ditanya, "Kamu tahu enggak tentang kabar orang-orang Quraisy itu gimana? Kamu tahu enggak tentang kabar Muhammad dan sahabatnya bagaimana?" Maka orang tua ini mengatakan, "La ukhbirakuma hatta tukhbirani man antuma." Saya enggak mau ngasih tahu kalian berdua sampai kalian berdua ngasih tahu dulu siapa kalian. Ya. Jadi ya nanti saya kasih tahu, tapi perkenalkan diri kalian, kata orang tua ini.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepada orang tua ini, "Idza ahbartana ahbarnaka." Ya. Kalau kamu beritahu kami terlebih dahulu tentang orang-orang Quraisy, maka kami akan kasih tahu kamu siapa kami, kata Rasulullah. Qala adzaka bidzak. Nah, kalau begitu seperti itu caranya, saling tukar informasi, kata orang tua ini. Ya, kata Rasulullah. Maka orang tua ini mengatakan, fa innahu balagani anna Muhammadan wa ashabahu kharaju yauma kada wa kada. Telah sampai informasi kepadaku, kata orang tua ini, Muhammad dan para sahabatnya itu telah keluar dari kota Madinah menuju Badar ini mulai pada hari ini. Kalau tidak salah perhitungan katanya, maka pada saat ini Muhammad dan sahabatnya berada di sini, tempat ini. Jadi udah diprediksi sama orang tua ini, ya. Dan sedangkan orang-orang Quraisy itu telah sampai informasi kepadaku mereka keluar dari Mekah pada hari ini. Nah, kalau tidak salah perhitungan berarti sekarang mereka berada di sini. Gitu. Ya. Jadi orang tua ini juga pinter gitu, ya, pinter. Nah, maka setelah setelah orang tua ini memberi informasi, lalu dia berkata, sekarang giliran kamu, man antuma, siapa kalian berdua ini? Kasih tahu siapa kalian berdua, identitas kalian siapa? Maka Rasulullah mengatakan, nahnu min ma'in, oh kami ini adalah orang yang dari dari air, ya, ya. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan informasi yang lengkap, ya, lengkap. Orang tua ini nggak tahu kalau ternyata yang bertanya kepadanya adalah Rasulullah dan Abu Bakar. Ya, dan Rasulullah tidak memberikan informasi yang lengkap kepadanya karena khawatir nanti kalau ketemu orang Quraisy nanya juga. Nah, Rasulullah mengatakan nahnu min kami dari Nah, di sini para ulama mengatakan bolehnya tauriyah. Tauriyah itu apa? Menyembunyikan kebenaran tanpa berdusta. Itu namanya tauriyah. Rasulullah berbohong enggak? Enggak. Karena memang asal kita semua adalah air. Ya, Allah mengatakan kami menciptakan segala sesuatu yang hidup dari air. Dan Rasulullah benar, semuanya diciptakan dari air, gitu kan? Air. Nah, orang tua ini pahamnya min maksudnya itu air yang ada di jalur Irak. Oh, kalau orang-orang Arab sebut oh berarti ini dari Irak, gitu. Pahamnya gitu. Padahal yang diinginkan Rasulullah bukan itu. Maksudnya kami dari itu maksudnya asal muasal penciptaan manusia. Karena Allah mengatakan kami menciptakan segala sesuatu yang hidup dari air. Jadi begini, ya, faedahnya di sini, ya, pertama tidak bermudah-mudahan untuk memberikan informasi yang penting terkait dengan kemaslahatan kaum muslimin. Makanya Rasulullah enggak terus terang mengatakan kami dari Madinah, saya ini adalah Muhammad dan ini sahabat saya, enggak. Nabi tidak terang-terangan mengatakan seperti itu karena kalau sampai bocor bisa menimbulkan mafsadat bagi para sahabat dan ya para mujahidin. Akhirnya Nabi tauriyah. Maka tauriyah itu dibolehkan, yaitu menyembunyikan kebenaran tanpa harus berdusta. Nah, ini itu namanya tauriyah. Dan Rasulullah samarkan nahnu min kami benar-benar dari Nah, dan Rasulullah tidak berdusta di sini. Kenapa? Karena Allah katakan segala sesuatu yang hidup diciptakan dari air, dan benar. Hakikatnya memang min makna jauhnya, ya, makna jauhnya itu boleh. Ya. Misalnya antum ditanya, ya, misalnya sama orang misalnya antum mau ngaji tapi dicegat nggak boleh datang pengajian, ditanya mau kemana? Mau ke depan, bener nggak? Mau ke depan, nggak bohong. Walaupun sebenarnya ingin ke pengajian, itu namanya tauriyah, ya, menyembunyikan kebenaran tanpa berdusta, dan itu boleh, ya. Kemudian summa raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi.
Setelah bertemu dengan orang tua ini, Nabi kembali menemui para sahabatnya. Falamma amsa, tatkala waktu telah menjelang sore, ba'asa Ali bin Abi Talib wa Zubair bin Al-Awwam wa Sa'd bin Abi Waqqas fi nafarin min ashabihi ila ma'i Badrin yastatli'una lahul ahbara. Ya. Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair ibn Al-Awwam dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi kembali Rasulullah ke para sahabat. Kemudian pada saat sore Rasulullah mengutus 3 para sahabatnya, Ali, Zubair, Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, untuk ke tempat mata air yang ada di Badar, mencari informasi, ya, mencari informasi, ya. Fa asabu rawiyatan li Quraisyin fiha gulamani laha. Nah, akhirnya mereka mendapati sebuah, ya, mata air. Mata air di situ adalah tempat untuk mengambil air dan memberi minum unta. Ya, di situ ditemukan 2 gulam, 2 budak atau 2 ini pekerja milik Quraisy, milik suku Quraisy. Ditangkap sama 3 sahabat ini. Ya, ditangkap 2 gulam ini, dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi pada saat itu Rasulullah sedang sholat, ditunggu. Nah, sembari menunggu Rasulullah sholat, diinterogasi 2 gulam ini. Ya, siapa kalian? Maka keduanya mengatakan, nahnu suqat li Quraisy, ba'asuna nasqiyahumul ma'. Kami ini adalah orang yang bertugas untuk mengambil air untuk suku Quraisy. Mereka mengutus kami untuk mengambil air. Ya, tapi para sahabat nggak suka dengan jawaban tersebut. Belum terlalu yakin. Para sahabat itu berharap ini milik Abu Sufyan ini. Kalau sampai punya Abu Sufyan, ya ini adalah pegawainya Abu Sufyan atau budaknya Abu Sufyan, oh dipenggal nih gitu ya. Nah, dipenggal sama mereka katanya. Maka tatkala Rasulullah selesai sholat, Rasulullah mengatakan, jika mereka berdua benar-benar milik suku Quraisy, ya, maka tinggalkan mereka, ya, jangan diapa-apakan. Tapi kalau mereka dusta, boleh, ya, boleh dibunuh. Akhirnya jujur kalau benar-benar mereka itu milik suku Quraisy. Suku Quraisy, ya, karena mereka milik suku Quraisy. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kalian berdua, karena kalian ini adalah orang-orang milik orang-orang Quraisy, sekarang kasih tahu saya, informasikan kepada saya tentang Quraisy. Maka mereka berdua mengatakan, orang-orang Quraisy sekarang berada di balik bukit pasir yang ini, ya, di sebuah tempat namanya Adwah Al-Qaswa. Di balik bukit pasir ini, mereka di situ ada orang-orang Quraisy. Kemudian berapa jumlah mereka? Kata Rasulullah, banyak, jumlahnya banyak, ya. Berapa jumlahnya? Banyak, tapi kami nggak tahu jumlah pastinya, yang jelas banyak katanya. Jadi Rasulullah interogasi orang ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu masya Allah cerdas, mengatakan, kalau begitu berapa setiap hari mereka nyembelih, ya, nyembelih hewan buat makan. Maka dikatakan yauman tis'an wa yauman asron. Setiap hari itu kadang 9 sampai 10 yang disembelih, ya, buat makan. Nah, dari situ Rasulullah memperkirakan, oh berarti jumlah mereka itu antara 900 sampai 1000 orang. Lihat, dari makanannya berapa yang disembelih Rasulullah bisa tahu jumlahnya, ya. Jadi ditanya, saya nggak tahu pasti jumlah angkanya, tapi banyak orang-orang Quraisy yang keluar untuk menyusul kafilahnya Abu Sufyan kan. Nah, terus ditanya, kalau begitu berapa sembelihan setiap harinya? Antara 9 sampai 10. Oh berarti jumlahnya antara 900 sampai 1000 orang, kata Rasulullah. Kemudian ditanya, siapa aja di sana, di yang 1000 atau 900 orang ini? Oh, di antara mereka katanya pembesar-pembesar Quraisy. Ada Utbah ibnu Rabi'ah,
ada Syaibah, ada Abu Jahal, ada Umayyah ibnul Khalaf, ada Suhail ibnu Amr, dan pembesar-pembesar Quraisy lainnya. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, ini kota Mekah telah memuntahkan isi perutnya untuk diserahkan kepada kalian. Maksudnya apa? Mekah telah mengeluarkan siapa? Pembesar-besar suruh Quraisy untuk disuguhkan kepada kalian. Ya, jadi siap-siap untuk ya berhadapan dengan mereka. Ya, Rasulullah bukan gentar, bukan takut, tapi malah lihat, wahai para sahabat, Mekah ini telah mengeluarkan orang-orang besarnya untuk dihadapkan dengan kalian. Ya, insyaallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat para sahabat itu enggak takut, enggak gentar, tapi menjadi berani, bergembira, sebagaimana nanti kita akan jelaskan perkataan dari sahabat-sahabat Nabi yang senang dengan adanya jihad fisabilillah. Nah, kemudian wa kana Abu Sufyan qad sabaqal ira. Nah, tapi sebaliknya Abu Sufyan itu dari sisi Rasulullah tadi. Sekarang dari sisinya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini dia adalah pemimpin yang cerdas dan hati-hati. Makanya dia meninggalkan kafilahnya di belakang dan dia berjalan lebih dulu. Ya, jadi sabaqal ir, dia lebih dulu berjalan, meninggalkan kafilahnya di belakang. Tujuannya apa? Untuk mencari informasi. Hadaran an yakunal muslimun qad sabaquhu ila tariq, karena takut atau khawatir jangan-jangan orang-orang muslim udah duluan nunggu di sana gitu kan, dan kita disergap gitu. Akhirnya dia duluan yang maju dan mencari informasi. Falamma warada ma'a Badrin, tatkala dia sampai di mata air Badar, dia mendapati di situ ada orang bernama Majdi ibnu Amr. Kemudian Abu Sufyan bertanya, apakah kamu pernah melihat seseorang di sini? Maka Majdi ini mengatakan, saya tidak pernah melihat kecuali 2 orang pengendara unta yang sempat singgah di bukit ini. Ya, sempat singgah di bukit ini. Kemudian Abu Sufyan mendatangi bukit tersebut, tempat singgah 2 orang ini, dan memperhatikan kotoran-kotoran kendaraan untanya. Wah, dia tahu, oh ini berarti makanan untanya ini adalah makanan yang ada di Yathrib. Yathrib itu Madinah, berarti orang-orang Madinah. Jangan-jangan ini mata-matanya Muhammad katanya. Lihat, Abu Sufyan juga pintar orangnya. Jadi dari kotoran aja tahu ini dari mana gitu. Luar biasa orang-orang zaman dulu itu. Jadi udah kayak lebih canggih dari detektif yang ada sekarang ya. Maka dia, si Abu Sufyan langsung menyusul ya, dan menyusul melewati pinggiran pantai ya dengan cepat supaya bisa mengejar 2 orang tadi. Nah, tatkala dikejar, akhirnya Abu Sufyan mendapatinya ya, dan mengatakan, siapa kalian? Ya, siapa kalian? Oh, kami ini adalah fulan dan fulan katanya. Dan dia tahu, oh ternyata ini bukan orangnya Muhammad. Ya, bukan orangnya Muhammad. Lega dia Abu Sufyan. Berarti orang-orang muslim belum nyampe sini gitu kan. Belum nyampe sini, dan kita telah lewat lebih dulu. Oh, berarti selamat. Karena melihat dirinya dan kapilahnya selamat, tidak sampai dicegat oleh orang-orang muslim, Abu Sufyan mengutus kepada orang-orang Quraisy, orang yang bernama Qais ibnu Amr ya, atau Imrul Qais. Kemudian katakan kepada orang-orang Quraisy, innakum innama kharajtum litamna'u irakum wa rijalakum wa amwalakum wa qad najahallah. Wahai orang-orang Quraisy, kalian itu keluar dari kota Mekah tujuannya adalah untuk melindungi ya kafilah kalian, untuk melindungi harta kalian. Sekarang Allah telah menyelamatkan kalian. Ya, Allah telah menyelamatkan kalian karena ternyata berhasil lebih dulu melewati jalur tersebut, enggak sempat dicegat oleh kaum muslimin. Berarti kalian ini telah selamat hartanya. Maka farji'u, kembali kata Abu Sufyan.
dia nyuruh orang-orang Quraisy kembali. Ya. Dan informasi itu sampai kepada orang-orang Quraisy ketika di Juhfah. Maka Abu Jahal ini mengatakan, wallahi la narji, demi Allah kami tidak akan kembali. Walaupun harta kami selamat, nggak sampai direbut oleh Muhammad, kami tidak akan kembali sampai kami datang ya di Badar, sampai kami singgah di Badar. Karena memang tujuan awalnya ingin ke Badar berperang. Karena tadi hartanya selamat, nggak sampai dicegat, tetap kami akan datang ke Badar. Karena Badar ini dulu ya jamaah kaum muslimin tempat ya kalau pada musim-musim tertentu tempat berkumpulnya orang-orang Arab. Di situ diadakan pasar, event-event gitu ya. Kita harus tetap ke Badar, kata Abu Jahal. Kita singgah di sana 3 hari, kita nyembelih, kita makan-makan, kita mabok-mabokan, kata Abu Jahal ya. Selamat tapi tetap bermaksiat. Masya Allah, waliyatubillah ya. Ya, kita na'zifu itu artinya kita suruh biduan-biduan bernyanyi dan berjoget, kata Abu Jahal. Akhirnya sebagian orang-orang yang didengar pendapatnya itu nggak suka dengan usulan Abu Jahal ini, nggak suka. Nah, di antaranya adalah Haris ibnu Amir, Umayyah ibnu Khalaf, Utbah ibnu Syaibah ibnu Rabi'ah ini nggak setuju dengan perkataan Abu Jahal ini. Maka mereka mengatakan, kalian itu adalah orang-orang pengecut, katanya. Dibikin minder sama Abu Jahal. Kalian ini penakut semua, pengecut semua. Karena jiwa keberanian mereka pun naik. Wah, jangan macam-macam, masa kami dikira pengecut. Ya udah, ayo berangkat gitu. Berangkat kita ke Badar. Gara-gara provokasi dari Abu Jahal, mereka pun berangkat. Padahal sebenarnya nggak suka. Udah balik aja dah, udah nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi Abu Jahal ini tukang provokasi, kalian penakut, pengecut. Ya, ayo udah berangkat ke Badar, dan akhirnya mereka berangkat ke Badar. Kemudian setelah berangkat ya ke Badar, ya mereka pun singgah di Adwah Al-Qaswa tadi, lekat di dekat lembah. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu agak jauh dari mereka, kira-kira satu kali perjalanan lagi baru ketemu ya. Jadi orang-orang musyrik ini lebih dulunya nyampe Badar dan menguasai lembah yang ada airnya. Nah, itu sebenarnya dalam strategi perang itu cari tempat yang ada mata airnya, karena itu kan air itu sangat dibutuhkan. Nah, kebetulan orang-orang Quraisy lebih dahulu singgah di situ, maka pada malam hari Allah turunkan hujan untuk kaum muslimin. Karena kaum muslimin terjauhkan dari mata air, maka Allah turunkan pertolongannya dengan menurunkan hujan. Dan itu yang dikatakan oleh Allah, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Ya, Allah turunkan untuk kalian hujan yang tujuannya adalah untuk ya membersihkan diri kalian ya, dan menghilangkan kotoran-kotoran syaitan dari kalian, dan membuat kalian kukuh, tidak gentar, dan tidak lari dari medan perang ya. Sebaliknya hujan itu menjadi bencana bagi orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena mereka berada di lembah dan tidak bisa membuat mereka melangkah maju lagi. Karena kalau hujan deras air penuh. Nah, gitu kan, akhirnya mereka nggak bisa melangkah maju. Sedangkan itu rahmat untuk kaum muslimin. Ya, mereka bisa menampungnya untuk minum dan yang semacamnya. Makanya Allah katakan tujuannya adalah untuk memudahkan kalian, kata Allah, turunkan hujan tersebut. Kemudian esok harinya tentara kaum muslimin berjalan kembali dan singgah di sebuah tempat yang lebih dekat lagi dengan mata air Badar tadi. Kemudian tatkala singgah, Khabbab ibnul Munzir, salah seorang sahabat, mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa Anda memilih tempat ini? Kenapa Anda memilih tempat ini sebagai tempat singgah?
Nah, apakah ini wahyu dari Allah, apakah ini perintah dari Allah, atau memang ini adalah murni pendapat Anda wahai Rasulullah, ijtihad Anda? Ya. Maka Rasulullah mengatakan bal huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidah. Ini bukan wahyu dari Allah, ini memang murni pendapat saya, ya, usaha saya untuk ya melakukan ya strategi perperangan. Maka Khabbab ibnu Munzir mengatakan, wahai Rasulullah, menurut saya ini tidak tepat. Ini bukan yang tempat yang pas untuk kita bersinggah kalau kita mau berperang. Ya. Maka mari berangkat sampai kita lebih dekat lagi dengan mata air Badar. Ya. Kemudian dengan itu kita bisa mengepung orang-orang Quraisy. Ya. Maka Rasulullah mengatakan laqad asyarta ila birra'yi. Pendapatmu itu yang tepat, pendapatmu itu yang benar. Di sini faedahnya teman-teman sekalian. Kalau yang namanya wahyu itu nggak boleh ditentang. Benar kan? Wahyu. Makanya dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini wahyu dari Allah? Ya, Anda singgah di sini, menjadikan tempat ini sebagai tempat singgah tentara kaum muslimin, ini wahyu dari Allah atau murni pendapat Anda, strategi Anda? Maka Rasulullah mengatakan ini strategi saya. Kalau begitu ini enggak tempat ini enggak cocok. Tempat ini enggak cocok. Jadi bedakan apabila itu wahyu, kalau Rasulullah mengatakan ini wahyu dari Allah enggak boleh ditentang. Sami'na wa ata'na. Karena apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Tapi kalau ini strategi, ini murni ijtihad Anda wahai Rasulullah, dalam perperangan itu boleh kita memberikan masukan. Ya. Menurut saya ijtihad saya ini lebih baik. Itu enggak masalah, dan itu sikap para sahabat. Jadi harus membedakan mana wahyu, mana ijtihad murni. Kalau wahyu enggak boleh ditentang, kalau ijtihad itu maka boleh kita berikan masukan, dan itu yang dilakukan oleh sahabat Khabbab. Ternyata masukannya itu lebih baik, dan Rasulullah pun ya berpindah tempat, ya, ke tempat yang lebih dekat dengan mata air Badar, ya. Kemudian di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya membangun haud itu kayak sungai kecil, ya, dipenuhi dengan air, ya. Kemudian bisa juga untuk mengepung orang-orang Quraisy. Nah, dari situ dengan arahan atau dengan masukan dari Khabbab ya Ibnul Munzir ini. Kemudian setelah singgah di situ, Sa'ad ibnu Mu'az mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ala nabni laka arisha. Wahai Rasulullah, maukah kami bangunkan untukmu tempat berteduh, ya, ya. Dan di situ kami ikatkan ya kendaraanmu. Summa nalqa aduwana. Kemudian dari situlah nanti kita akan berhadapan dengan musuh-musuh kami. Fa in azzanallahu wa azharana ala aduwina kana dzalika ma ahabbana. Kalau Allah mempertemukan kami dengan musuh-musuh kami, itulah yang kami sukai. Lihat. Ya, jadi enggak takut. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, wahai Rasulullah, jika Allah mempertemukan kami dengan musuh-musuh kami, maka itu yang lebih kami sukai. Itu yang lebih kami sukai. Ya, bukan suka enggak berperang, tapi suka berhadapan dengan musuh. Karena mati syahid, kalau enggak hidup mulia karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu Masya Allah, ya. Wa in kanat al-ukhra, ya. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan kita berjumpa dengan musuh-musuh kita, ya, maka faqad halafa anka aqwamun, ya, ada orang-orang yang tidak ikut serta berperang denganmu, padahal kami ini lebih mencintaimu wahai Rasulullah. Kami ini lebih mencintaimu wahai Rasulullah. Walau zannu annaka talqa harban ma takhallafu anka. Ya.
Kalau kalau mereka menyangka engkau tidak akan melakukan perperangan, mereka tidak akan meninggalkan Anda wahai Rasulullah. Jadi gini maksudnya jamaah sekalian. Jadi ada orang-orang yang mengklaim itu cinta kepada Rasulullah tapi nggak mau ikut berperang dengan Rasulullah. Ya. Dan kami ini kata Sa'ad adalah orang yang lebih cinta kepada engkau wahai Rasulullah. Ya. Kami ini adalah orang yang lebih cinta kepada engkau wahai Rasulullah. Bahkan ketika engkau berhadapan dengan musuh pun kami tidak akan meninggalkan Anda. Dan berhadapan dengan musuh itu pun lebih kami sukai karena membela Anda wahai Rasulullah. Itu kata Sa'ad bin Mu'az. Ini Masya Allah. Ya, cintanya para sahabat itu luar biasa. Makanya gambaran-gambaran tentang kecintaan para sahabat kepada Rasulullah itu sangat luar biasa. Ada namanya dulu Habib. Habib seorang sahabat itu pernah ditawan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan sebelum masuk Islam, Abu Sufyan dia nawan seorang sahabat yang namanya Hubaib atau Habib, ya. Kemudian dibawa ke Tanim, mau dipenggal lehernya, ditawarkan, wahai Hubaib, bagaimana menurutmu saya kembalikan kamu ke keluargamu dalam keadaan sehat tanpa ada yang kurang sedikit pun, tapi gantinya Muhammad kami penggal di sini. Apa katanya? Demi Allah saya tidak akan pernah senang, tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah tenang walaupun saya berada di tengah-tengah keluarga saya sedangkan Muhammad di sana sedang kesakitan tertusuk duri. Ya. Antum kalau dibebaskan kayak gitu mau nggak? Ditawan, mau dibunuh, kemudian dikatakan saya bebaskan, saya balikkan Anda ke rumah Anda supaya tenang nyaman di keluarga Anda, tapi gantinya nanti Muhammad dipenggal di sini. Habib ini mengatakan enggak, saya nggak akan pernah tenang, nggak akan pernah bahagia walaupun di tengah keluarga, sedangkan Rasulullah di tempatnya sedang kesakitan tertusuk duri. Lihat apa yang membuat dia mengatakan seperti itu, cintanya. Ya, pas mau dipenggal minta izin ke Abu Sufyan untuk sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat. Dan dia mengatakan kalau bukan karena saya khawatir mereka mengatakan wah ini dia sholat lama karena takut pengecut gitu, saya akan sholat panjang, tapi saya pendek sholat saya, pendekkan supaya mereka nggak mengatakan saya takut mati. Nah, gitu kata beliau. Masya Allah. Ya, bahkan ada namanya Mu'adz dan Mu'awiz ibnu Afra, anak kecil itu bahkan disebutkan dalam sejarah mungkin pedangnya lebih panjang daripada mereka. Anak kecil ini keluar ke medan perang, ya nanya kepada Muawiyah, kalau begitu. Muawiyah, ya ammi wahai paman, mana namanya Abu Jahal? Kenapa nyari Abu Jahal di medan perang? Kami dengar Abu Jahal ini sering menghina dan menyakiti Rasulullah. Sekarang pedang kami ini harus beradu dengan dia. Kami yang mati atau Abu Jahal yang mati? Anak kecil. Anak kecil. Ya, demi membela Rasulullah SAW, yang mendorongnya adalah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ada lagi seorang wanita dikasih tahu, anakmu mati di medan perang. Enggak kenapa-napa, diam. Suamimu mati di medan perang, diam. Kemudian ada isu yang mengatakan Rasulullah SAW wafat di medan perang, langsung bersedih. Ketika para sahabat ditanya, datang, suamimu meninggal di medan perang, anakmu meninggal di medan perang. Dia yang ditanya, ma balu Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah? Suaminya mati di medan perang, anaknya mati di medan perang, enggak ditanya. Yang ditanya bagaimana kabar Rasulullah SAW. Demi Allah saya tidak akan tenang sampai saya melihat Rasulullah. Dibawa ke depan Rasulullah, ini Rasulullah masih hidup. Dan dia mengatakan, kullu musibatin ba'daka hayyinun. Semua musibah yang menimpa asalkan engkau masih sehat, ya, asal engkau masih hidup, itu musibah yang ringan bagi saya wahai Rasulullah. Itu wanita, ya. Di kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa, ya. Karena anak mati di medan perang itu kemuliaan bagi anak tersebut. Ya kan, syahid. Suami mati di medan perang juga kemuliaan bagi suami tersebut. Tapi kalau Rasulullah SAW wafat, ya, maka itu berarti akan menjadi kesedihan yang mendalam bagi seluruh
kaum muslimin. Makanya nanti kita akan bahas di akhir-akhir ketika wafatnya Rasulullah itu dikenal dengan Amul Huzni. Ya, tahun bersedih. Ya, tahun bersedih. Wa fi lailatul ma'rakah, pada malam perperangan, ya. Esoknya mau berperang, ini malamnya, yaitu malam ke-17 dari bulan Ramadan. Jadi perang Badar itu kapan? Di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan, malam ke-17 dari bulan Ramadan, tepatnya malam Jumat, ya. Kaum muslimin itu Allah Subhanahu wa taala jadikan mengantuk. Jadikan mengantuk, ya. Akhirnya mereka tertidur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma kana fina farisun yauma badrin ghairul Miqdad." Satu-satunya orang yang menjadi tentara yang mengendarai kuda pada perang Badar itu cuman Miqdad aja, kan yang lainnya jalan kaki. Makanya kalau kemarin kan berapa jumlah tentara berkudanya Quraisy? Kemarin berapa? Sekitar 300-an kalau salah ya. Sedangkan kaum muslimin itu cuman 1 atau 2. Sangat berbeda jauh. Jadi tidak ada yang mengendarai kuda di antara kami pada perang Badar itu kecuali Miqdad, kata Ali. Dan saya lihat tidak ada di antara kami di malam harinya yang tidak tertidur kecuali Rasulullah. Ya, jadi malam ke-17 Ramadan itu semua kaum muslimin tertidur. Hanya Rasulullah yang terjaga. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yusalli tahta syajaratin hatta asbaha. Rasulullah salat di bawah pohon hingga pagi hari. Ya. Pelajarannya apa jemaah sekalian di sini? Bagaimanapun keadaan dan kondisinya, Rasulullah nggak pernah meninggalkan sholat malam, apalagi sholat witir. Itu nggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya fis safari wal hadari, baik ketika safar maupun ketika mukim, itu nggak pernah ditinggalkan yang namanya sholat witir oleh Rasulullah. Di medan perang pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sampai pagi, kata Ali. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadis, idza hadabahu amrun, ketika Rasulullah itu ditimpa sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang membuat dia khawatir, fafazi'a ila shalah, langsung Rasulullah sholat. Langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Ini. Oleh karena itu, maka hendaklah kita mengambil tauladan dari Rasulullah. Kita juga berusaha untuk tidak meninggalkan yang namanya sholat malam atau sholat witir. Paling tidak sholat witirnya jangan ditinggalkan. Karena Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, man dawama ala tarkil witri, barang siapa yang sengaja terus menerus meninggalkan sholat witir, ya, maka itu dalil, bukti kalau dia adalah orang yang buruk, jelek di sisi Allah dan tidak layak untuk diterima persaksiannya. Itu kata Imam Ahmad, ya. Walaupun yang namanya witir itu dalam mazhab mayoritas ulama sunnah muakkadah, tapi ingat, seorang muslim itu tidak pantas meninggalkannya, karena Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkan sholat witir. Sampai-sampai para ulama mengatakan orang yang terbiasa meninggalkan sholat witir dengan sengaja, ya, karena malas dan semisalnya, itu dalil, bukti kalau dia adalah orang yang jelek, orang buruk di sisi Allah dan gak pantas untuk didengar persaksiannya, gak layak untuk diterima persaksiannya. Dan kita tahu orang yang ditolak persaksiannya itu rentan dikatakan sebagai orang fasik, karena syarat orang yang bersaksi itu harus adil. Adil itu artinya bukan ahli maksiat, bukan orang fasik. Nah, ketika tertolak maka berarti ada kaitannya dengan kefasikannya, waliyadzubillah. Ya. Itu tentang pihak Rasulullah, ya, kaum muslimin yang tertidur di malam hari. Sedangkan dari pihak Quraisy itu ada namanya Ima ibnu Rahsah Al-Ghifari, itu mengutus kepada orang-orang Quraisy hadiah berupa unta-unta, ya, dan dia mengatakan
in ahbabtum an numiddakum bisilahin wa rijalin fa'alna. Wahai orang-orang Quraisy, jadi dari Bani Ghifar ini mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, jika kalian suka, maka kami akan menopang kalian dengan senjata dan bala tentara. Ya, bala tentara ini, bala tentara. Orang-orang Ghifar ini mengutus ya kepada orang-orang Quraisy itu hadiah. Ya, maka orang-orang Quraisy pun membalasnya dan mengatakan, wahai Rukhsah, Anda telah menjaga hubungan dengan baik, ya, menjaga hubungan dengan kami secara baik, dan Anda telah melaksanakan kewajiban Anda, yaitu menunjukkan loyalitas Anda kepada kami orang-orang Quraisy. Dan jangan takut, katanya, jangan takut, kata orang-orang Quraisy, jika kami memang harus berperang dengan Muhammad, maka kami ini bukan orang lemah, kata orang-orang Quraisy, kami bukan orang lemah. Tapi kalau kami berperang dengan Allah sebagaimana sangkaannya Muhammad, maka tidak ada yang bisa menang melawan Allah. Lihat, orang-orang Quraisy itu sebenarnya mereka itu secara rububiyah mengakui kekuasaan Allah secara rububiyah, tapi mereka tersesat dalam uluhiyah, makanya mereka sekutukan Allah dengan berhala-berhala. Karena mereka sadar kalau berperangnya melawan Allah itu nggak ada yang menang, tapi kalau cuman melawan Muhammad, kami ini bukan orang yang lemah, kata. Jadi nggak perlu kalian tolong kami, nggak perlu kalian bantu kami, wahai orang-orang Ghifar, kata orang-orang Quraisy. Iya, menunjukkan kesombongannya. Kemudian setelah itu barulah orang-orang kafir ini, orang-orang Quraisy ini mengutus seorang yang ahli dalam intelijen, ya, cari sebagai mata-mata, namanya Umair ibnu Wahab al-Jahmi. Itu dia mengatakan, kamu mata-matai untuk kami tentang sahabatnya atau tentaranya Muhammad. Lalu akhirnya Umair ini pun beliau mencoba untuk memata-matai dan kembali serta mengatakan, hasil ya pengamatan saya, jumlah Muhammad itu dan tentaranya sekitar 300 orang, kurang lebih 300 orang. Ya, lihat. Jadi intelijennya canggih juga. Enggak lama kembali langsung bisa mengetahui jumlah musuhnya. Tapi berikan saya waktu lagi. Saya akan kembali lagi untuk memata-matainya supaya lebih akurat, ya. Akhirnya Umair ini pun berangkat kembali. Tidak lama kemudian dia melihat dan tidak mendapatkan apa-apa. Falam yara syai'a, tidak mendapatkan informasi apa-apa. Jadi awalnya pergi dapat informasi jumlahnya 300 orang. Yang kedua enggak dapat informasi apa-apa, dan akhirnya kembali menuju orang-orang Quraisy dan mengatakan, ma ra'aitu syai'a, saya tidak melihat adanya apa-apa, saya tidak dapat informasi apa-apa. Walakin ra'aitu ya ma'syara Quraisy, tapi saya melihat sesuatu, wahai orang-orang Quraisy. Apa itu? Al-balaya tahmilul manaya, katanya, saya mendapati ini perperangan akan membawa banyak kematian, ya. Saya melihat perperangan ini akan banyak membawa kematian, bawa kematian. Dan saya mendapati tentaranya Muhammad itu adalah mereka orang-orang yang tidak takut mati, mati, ya. Wallahi ma ara an yaqtula rajulun minhum hatta yaqtulu rajulan minkum, ya. Demi Allah, saya melihat satu tentara Muhammad itu tidak akan terbunuh hingga membunuh banyak orang di antara kalian terlebih dahulu, ya. Maka jika apa yang saya lihat ini benar, maka hidup itu lebih baik, ya. Fama fil aisy hairun ba'da zalika, ya. Tidak ada lagi kehidupan yang lebih, setelah itu tidak ada hidup yang lebih baik, gitu maksudnya. Udah, daripada mati di medan perang banyak akan mati, lebih baik kembali. Maka tatkala salah satu orang bijak dari Quraisy ini namanya Hakim ibnu Hizam mendengar itu, dia langsung
ya mendatangi orang-orang Quraisy yang lain seperti Utbah ibnu Rabi'ah, ya kemudian diajak bicara supaya mengajak kembali orang-orang nggak ikut perang, kembali ajak ke kota Makkah, ya terus banyak yang diajak bicara, ya sampailah kepada Abu Jahal, dan Abu Jahal ini mengatakan, ya fakul inna Utbah qad arsalani ilaika bikada bakada, ya Utbah telah mengutus ya kepadaku dengan ucapan seperti ini, ya. Maka kalla, demi Allah, wallahi la narji, demi Allah kami tidak akan kembali, kata Abu Jahal, kami tidak akan kembali seperti yang kamu sarankan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memutuskan antara kami dengan Muhammad. Ya, maksudnya tetap mau berperang. Tetap mau berperang. Padahal udah dikasih tahu, ini kayaknya perperangan banyak akan membawa kematian. Makanya nanti di perang Badar itu, jamaah sekalian, itu udah banyak sekali orang-orang pembesar Quraisy yang meninggal, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu mengatakan nanti yang mati di sini siapa, di sini siapa, udah disebutkan terlebih dahulu sebelum terjadi perperangan. Dan firasat Umair ini kuat. Ini namanya al-balaya tahmilul manaya, katanya. Wah, ini perang banyak akan membawa kematian. Makanya beliau meminta kepada orang-orang yang diterima pemikirannya, usulannya dari orang Quraisy untuk mengajak kembali, tapi ya seperti Abu Jahal dan yang semisalnya kekeh ingin berperang, ya ingin berperang, dan akhirnya pun mereka takut untuk dikatakan pengecut, takut untuk dikatakan penakut, karena gengsi orang-orang Quraisy, orang-orang pembesar itu sangat besar, ya. Kalau sampai mereka pulang penakut, pengecut, turun turun image-nya, akhirnya mereka tetap bertahan, dan itu mendatangkan musibah untuk mereka sendiri. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan ya kepada bagaimana proses perperangannya. Kalau tadi itu kan sebelum perang, hal-hal yang terjadi sebelum perangnya. Nanti prosesnya, ya, ada 2 tahapan dalam perang Badar itu. Pertama namanya mubarozah. Mubarozah itu nanti ada mengutus 2 atau 3 orang untuk adu tanding terlebih dahulu, ya, adu tanding. Itu tujuannya apa? Untuk memukul mental, ya, tentara lawan. Kalau ternyata orang yang diutus kalah, wah, itu mental udah down dulu, dan udah ada rasa takut, ya, dan sehingga mudah untuk ditaklukkan. Biasanya seperti itu. Nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.